Halo, selamat siang semuanya. Balik lagi bersama kita di BPJS On Air episode berapa nih Bang? episode 9 bersama narasumber yang kece badai. Kece badai sih. Ya, walaupun sudah tua tapi makin menjadi ya. Tua-tua keladi. Ya, gitu dia. Siapa namanya Bang? Silakan Bang, perkenalkan diri narasumber kita yang kece ini. Baik, apa nih sebutannya nih untuk netizen ini? Oh, Sobat JKN. Oke, selamat siang Sobat JKN. Perkenalkan, saya Surya. Nama lengkapnya Surya Dharma sebagai koordinator edukasi penanganan pengaduan peserta di rumah sakit. Atau biasanya disingkat EP3RS dan juga sering disebut BPJS 1. Iya, oke Bang. Boleh Bang, sambil nunggu-nunggu ya kawan-kawan ini bergabung ya, dan juga pertanyaan dari teman-teman yang bergabung di live kita. Mungkin boleh sedikit dijelasin Bang, BPJS 1 itu apa sih gitu, sebelum kita masuk ke tema intinya nih, ya kan? Oke, terima kasih Jimus. Sedikit terkait BPJS 1. Nah, BPJS 1 itu dari singkatannya aja namanya itu BPJS Siap Membantu. Nah, jadi kita ini adalah petugas penanganan pengaduan di rumah sakit yang tugasnya itu kita bertanggung jawab terhadap keluhan, kemudian pelayanan di rumah sakit. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu atau sobat JKN yang mengalami kendala pada saat mendapatkan pelayanan di rumah sakit, nah itu cari saja di situ biasanya ada poster BPJS 1. Nah, jadi di BPJS 1 ini juga kita bekerja sama dengan rumah sakit, dengan staf administrasi rumah sakit atau disebut PIPP. Nah, di situ kita nanti akan menindaklanjuti semua keluhan yang masuk dari peserta, baik mungkin masalah antrian, masalah kartu nggak aktif, masalah pelayanan, atau mungkin ada beberapa masalah yang misalnya nih peserta disuruh bayar atau yang lainnya seperti itu. Iya, karena BPJS itu menanggung semua biaya perawatan yang dilaksanakan oleh peserta JKN. Nah, ada ciri khasnya kan Bang? BPJS 1 ya. Ada. BPJS 1 kita kalau di rumah sakit itu pakai rompi Sagi Green. Iya. Mana ya rompinya? Oh, di bawah tadi. Nggak terbawa ya Bang? Nggak terbawa tadi. Oh ya, kebetulan lagi live nih, jadi nggak pakai rompi dia. Oke, langsung aja Bang. Udah perkenalan kita udah. Nanti bagi teman-teman yang mau bertanya silakan ya, jangan malu, akan dibantu jawab oleh Bang Surya ya. Ini kita langsung masuk aja. Apa tema hari ini kita, Lek? Nah, kebetulan tema hari ini cukup menarik nih Bang. Kita kan mau menyambut Hari Pahlawan. Ya. Tanggal berapa Bang Hari Pahlawan Bang? Ayo, Tanggal berapa? Ayo. 10 November. 10 November. 100 Nah. untuk Bang Surya. Nah, jadi kebetulan Hari Pahlawan diputuskan menjadi 10 November oleh pemerintah kita. Nah, berhubung ingin menyambut Hari Pahlawan, nah kita tema hari ini yaitu gotong royong menjadi pahlawan bagi sesama gitu teman-teman. Jadi lewat program JKN ini dengan prinsipnya gotong royong kita dapat menjadi pahlawan Bang, Iya. bagi sesama kita gitu teman-teman. Nah, sambil menunggu teman-teman bertanya nih, kita ada buka Q&A kemarin Bang di sosial media kita. Jadi teman-teman ada melemparkan pertanyaan juga nih Bang, langsung. Apa itu? Boleh Abang jawab aja nanti ya. Oke, boleh Ale. Oke, dari pertanyaan pertama nih Bang. Apa sih Bang makna gotong royong dalam program JKN ini Bang? Karena kan BPJS ini selalu menekankan gotong royong. Iya. Maknanya apa sih Bang gitu? Oke, nah jadi dalam program JKN ini, nah gotong royong itu seperti katanya tuh gotong royong ya. Jadi gotong royong itu kan memang falsafahnya bangsa kita ya. Jadi artinya adalah tolong menolong. Jadi bagaimana prinsipnya dalam program JKN? Jadi prinsipnya dalam program JKN, nah jadi kita itu dengan menjaga kesehatan kita, otomatis kan kita nih peserta JKN, kita menjaga kesehatan kita. Nah, dengan sendirinya itu kita membantu
peserta lain yang sekarang sedang berobat di rumah sakit, baik di puskesmas juga dirawat inap. Nah, jadi gotong royongnya seperti itu nih. Kita yang sehat itu biaya yang sekarang yang kita bayarkan selama ini. Nah, dengan kita sehat otomatis kan biaya tersebut terpakai nih. Iya. Nah, jadi itu dibantukan untuk sekarang peserta yang sedang dirawat inap di rumah sakit seperti itu. Iya. Begitu ya, teman-teman. Makanya nih Sobat JKN perlunya bayar iuran juga tepat waktu ya Sobat JKN. Ya, gitu ya, teman-teman. Karena falsafah bangsa kita tadi ya, balik lagi gotong royong. Yang sehat bantu yang sakit. Nah, dan yang muda bisa bantu yang tua. Ya, Iya, benar. gitu Makanya ya. nih yang sekarang nih anak-anak Gen Z ini ya harus jaga kesehatan. Nah, Nah, gitu ya. seperti itu. Jangan lupa olahraga yang rutin bagi Siap. teman-teman Gen Z ya, agar selalu sehat. Benar sekali. Ya. Ada yang bertanya ada nih yang Bang. bertanya, Bang. Apa itu? Ada yang bertanya dari Kak Vera Sarid. Oh, Vera Sari. Nah, Iya. pertanyaannya, Kak, pemutihannya sudah mulai belum? Caranya biar bisa ikut pemutihan gimana? Nah, ini mungkin isu yang Oh lagi iya, hangat nih, betul, Bang. betul, betul. Ya. Ini lagi hangat-hangatnya nih. Ini apa nih, hangat-hangatnya. FYP ya? Kalau juga FYP ya kalau di FYP. TikTok, di IG Iya. ya. Nah, boleh langsung dijawab Bang Surya. Jadi Mbak Vera ya, Kak Vera ya, Kak Ya, Vera. ya. Jadi untuk yang program pemutihan itu memang masih dalam tahap pembahasan antara BPJS dengan Kementerian Keuangan. Nah, untuk kepastiannya kita tunggu saja nanti regulasinya, kemudian nanti pasti nanti dari kanal-kanalnya resmi BPJS akan menyampaikan apabila memang program pemutihan ini sudah diberlakukan atau sudah berjalan seperti itu, Mbak. Dan untuk sampai saat ini itu masih belum ya, Mbak. Jadi kita masih tunggu keputusan dari pemerintah seperti itu, Mbak. Ya, gitu ya, Mbak. Jadi kita doakan aja bersama agar program ini dan keputusan pemerintah semuanya berpihak kepada masyarakat dan bagi kita semua ya. Semoga yang terbaik lah kita doakan. Amin. Ya, amin. Oke, kita lanjut nih. Ada pertanyaan nih dari Lim Store. Nah, hati saya kapan cair? Oh, iya. Nah, ini ini dia. sering kekeliruan ini Nah, memang. ini dia. Boleh Bang Surya dibantu Oke, jawab nih ya. Baik. Jadi yang mungkin perlu kita pahami dulu. Nah, jadi dari Undang-Undang SJSN itu sebenarnya kita terbentuk ada 2 badan. Mas apa tadi? Bang apa tadi namanya? Bang Lim Store. Bang Lim Store. Jadi perlu dipahami Bang Lim Store itu dari Undang-Undang SJSN kita terbentuk 2 badan. Yang pertama masalah kesehatan itu dikelola oleh BPJS Kesehatan. Sementara yang Bang Lim pertanyakan itu masalah JHT itu ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi sedikit terkait BPJS Ketenagakerjaan itu dia nanti ada program-programnya memang Bang Lim. Jadi dia ada program kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua, kehilangan pekerjaan, dan satu lagi jaminan kecelakaan kerja seperti itu. Jadi perlu nih dibedakan nih Bang Lim nih. Kadang nih memang sekarang masih banyak juga padahal sudah 11 tahun, 12 tahun ya. Berdiri. Mau berjalan 12 tahun untuk BPJS. Nah, jadi masih banyak nih masyarakat yang beranggapan oh BPJS itu sama semua, ternyata tidak. Jadi khusus kesehatan itu atau program JKN dikelola oleh BPJS Kesehatan seperti itu Bang Lim. Ya, gitu ya Bang Lim. Untuk lebih baiknya Bang Lim langsung kunjungi aja BPJS Ketenagakerjaan terdekat di daerah Bang Lim gitu untuk menanyakan soal JHT tadi. Selanjutnya Bang dari Sidaf nih, nggak tahu Bang atau Kakak. Ya. Pertanyaannya, Kak, BPJS nunggak 2 tahun tapi tiba-tiba aktif, apa kalau darurat bisa langsung pakai, apa harus dilunasi dulu? Nah, Oh gimana begitu. tuh, Bang, Oh kondisinya? udah 2 tahun menunggak berarti mau gunakan ya berarti ya. Heeh. Nah jadi Tiba-tiba aktif nih Bang. Udah aktif nih posisinya Bang. Dia posisinya aktif, kalau mau berobat harus dilunasi atau gimana? oh iya baik. Memang kita dulu sebagian memang ada yang BPJS itu yang tanggungan pemerintah ya atau yang disebut dengan PBI. Nah, PBI ini ada beberapa datanya itu biasanya yang pertama kalau dari pemerintah pusat itu termasuk dalam datasetnya Kementerian Sosial. Nah, mungkin Mbaknya termasuk masuk dalam dataset tersebut penerima bantuan atau PBI, penerima bantuan iuran. Nah, makanya karena Mbaknya sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri, nah yang non aktif
maka bisa jadi masuk dalam datasen tersebut dan diaktifkan menjadi peserta PBI. Namun tunggakan Mbak yang sebelum diaktifkan menjadi PBI itu tetap terbaca, Mbak, seperti itu. Jadi memang itu masih menjadi kewajiban Mbaknya, siapa tadi namanya? Mbak Sidaf. Ya. Jadi Mbak Sidaf untuk pembayarannya itu bisa melalui cicil. Jadi Mbak, kita ada program namanya Rehab. Nanti Mbak Sidaf bisa mendaftar ke kantor BPJS terdekat atau melalui aplikasi mobil JKN seperti itu, Mbak. Jadi iurannya tetap bisa digunakan, namun tunggakannya masih akan tetap terbaca sampai Mbak Sidaf melunasi ya tunggakan tersebut. Seperti itu Mbak Sidaf ya. Cukup jelas ya dijelaskan oleh Bang Surya. Selanjutnya Bang, dari Mbak Ivon Bungsu 29. Kayaknya tanggal 29 nih dia lahir ya. Iya, dapat dipastikan ya. Selanjutnya pertanyaannya Bang, Kakak, apakah BPJS umum bisa pindah ke BPJS gratis? Nah, gimana tuh Bang Surya? Bisa. Jawabannya itu bisa. Namun ada beberapa ketentuan. Nah, untuk yang beralih ke BPJS gratis, nah kebetulan di kita itu ada yang namanya PBI atau PBI penerima bantuan iuran. Nah, penerima bantuan iuran itu dari data dari datasetnya Kemensos. Jadi mungkin Mbak bisa melapor ke dinas sosial terdekat untuk apakah Mbak masih bisa masuk ke dalam datasen tersebut, kategori datasen, karena datasen itu termasuk data masyarakat yang kurang mampu, seperti itu Mbak. Dan kemudian kalau kita nih di wilayah ada beberapa daerah yang sudah memiliki yang jam kesdanya sudah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan atau JKN, nah itu bisa juga, itu tergantung memang daerah masing-masing. Nah bisa beralih, mungkin ada syaratnya tertentu seperti itu Mbak. Nanti kalau untuk syarat-syarat tertentunya, misalnya nih Mbak nih di Aceh, mungkin bisa ke kantor karena nanti ada pernyataan, ada form yang harus dipenuhi, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Dan jawabannya intinya bisa, Mbak. Jadi pertanyaan terakhir kita jawab dari Kak Surlina. Halo Bang, saya sudah melakukan pembayaran program rehab melalui aplikasi Dana, tapi masih dalam proses. Nah, gimana tuh Bang? Oke Kak Surlina, untuk program rehabnya dibayar terus sampai lunas semuanya. Nah, karena dia memang masih proses Kak, sampai lunas nanti baru aktif kembali. Pembayarannya tuh bebas dari mana aja, boleh dari Dana, mungkin karena ada promo bisa dari Dana, Tokopedia tuh sering ada promo Kak. Boleh dari sana saja. Nah, lanjut terus Kak. Terima kasih sudah melakukan pembayaran. Ya Kak, gitu. Karena dengan membayar iuran, Kakak dapat membantu yang membutuhkan walaupun Kakak tidak sakit. Nah, mungkin karena membayar itu dia nggak sakit ya Kak? Ya, itu hitung sedekah. Ya, itu sedekah jariah Kak, insya Allah. Kenapa nggak aktif BPJS-nya? Nah, lanjutan itu. Iya, karena program rehab itu dia BPJS-nya belum aktif sampai dia lunas Kak, gitu ya. Jadi tunggu lunas dulu baru aktif ya Bang? Ya, tunggu lunas dulu baru aktif Kak, gitu ya Kakak. Oke. Mungkin sekian ya teman-teman. Berhubung waktu kita terbatas juga, kita masih ada kesibukan lain. Jadi teman-teman jika ada masih yang mau bertanya, ya boleh bisa langsung ke TikTok, bisa di DM juga JKN_Patuah. Itu nanti kita akan bantu jawab terkait permasalahan. Jangan lupa di follow ya, jangan lupa di follow juga ya teman-teman. Gitu ya. Jadi mungkin dari Bang Surya ada closing statement Bang untuk tema kita hari ini. Baik, tema kita hari ini apa? Hari Pahlawan ya. Jadi dengan semangatnya Hari Pahlawan ini, mari kita sama-sama berjuang, yaitu berjuang untuk program JKN ini, karena program JKN ini adalah program nasional yang harus dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat kita. Dan mungkin setiap harinya ada 1 juta lebih masyarakat Indonesia yang mengakses layanan kesehatan. Jadi untuk kita nih yang anak-anak muda juga, jangan lupa jaga kesehatan, karena dengan menjaga kesehatan itu jadi salah satu investasi terbaik kita, dan juga otomatis dengan kita jaga kesehatan kita tidak sakit, dan biaya kesehatan yang selama ini kita bayarkan dan sebagai peserta JKN itu dapat membantu mereka yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit ataupun di puskesmas. Nah, jadi
Apalagi ya? Jangan lupa bayar iuran, kemudian bayar iuran tepat waktu, jaga kesehatan, dan satu lagi kalau memang seandainya ada kendala pada saat pelayanan baik di rumah sakit atau di puskesmas, jangan lupa menghubungi. Jangan takut, ya. Tanyakan aja informasi ke petugas di puskesmas atau di rumah sakit ada kita BPJS 1. Jadi nanti setiap keluhan pengaduan akan kita bantu untuk menangani ya. Jadi segitu aja mungkin. Terima kasih nih atas perhatian. Mungkin kalau ada salah-salah kata, mohon maaf dari kami gitu. ya. Oke, sekian saja mungkin live kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan ya, dinantikan saja. Jangan lupa di-follow agar keluar notifikasinya ketika kita live nanti ya. Insya Allah akan sharing-sharing lagi info-info bermanfaat dan pastinya penting untuk diketahui bagi kita semua ya. Oke, sekian live kita pada hari ini. Dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum, selamat sore.